Shalom jemaat Tuhan tempat ini. Shalom. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita pagi hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, dan berikan tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, yang di rumah juga. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus kita. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan kami ada tempat ini. Dan kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang berduka diberikan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Mari kita sembah Dia. Kaulah awal dari segalanya. Satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah kamamu, sungguh indah nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untuk nyatakan hadirat-Mu. Ku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh indah Engkau Bapa, sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Bapa. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang layak disembah, hanya nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tak tertandingi Tuhan, Engkau yang tak terbandingkan Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Oh Yesus Tuhan. Tiada nama syaka nama yang Kau tak terbandingkan, Kau tak terbandingkan. Tiada duanya, selamanya Kau bertata. Kau yang percaya, Kau yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu. Oh Yesus Kristus Raja. Sungguh besar, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus.
jiwanya, selamanya Kau bertata. Kau yang percaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus. Mari angkat penyembahanmu di hadapannya. Sungguh besar namamu, nyatakan dengan imanmu. tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, sembah Dia. Tiada sepertimu, sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Haleluya. Siarana masyakana bayarana bayarana yamase. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan, oh Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan namamu Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia, oh Yesus. Kau Raja kami Tuhan, Kau yang bertahta Tuhan. Kau gunung batuku, kota bentengku Tuhan, oh Yesus. Kemuliaan-Mu dinyatakan, oh Tuhan. Haleluya. Shiarana masyakana bayarana yabo. Haleluya. Sungguh ajaib namamu, sungguh besar Kau Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Kami nyatakan kebesaran-Mu, kami nyatakan kebesaran-Mu. Satu-satunya nama yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari pagi hari ini kita deklarasikan, Raja di atas segala raja. Nyatakan kebesaran Tuhan. Allah hadir di tempat ini, menjamah setiap kita. Kiarana masyakana bayarana yabo. Kiarana masyakana bayarana yabo. Haleluya. Kau kami sembah Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah yang besar.
besar Kau Tuhan, sungguh besar nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku. Yes, Engkau Allah yang besar nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Haleluya. Sorakan kemenangan bagi hari ini. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, katakan bersama. Amin. Saudara, berikan jabat tangan kepada kiri kanan muka belakang saudara. Apa yang saudara ucapkan? Oh ya maaf, ya maaf ya. Ya kasih ucapan lah ya kepada kiri kanan muka belakang saudara. Semangat, semangat, semangat. Pada pagi hari ini saudara kita mau bersorak, memuji Tuhan, bersukacita sebab Tuhan kita Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya, kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Hati mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, angkat tanganmu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Bagi kita, Dia layak untuk menerima pujian, Dia layak untuk kita sembah dan puji. Oh haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, katakan bersama, soraklah haleluya. Dengan suara yang keras. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan bersama, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita mau tetap selalu berjalan bersama Dia, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan
Mari kita siapkan hati kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari buka hati setiap kita. Biarkan firman Tuhan yang membersihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang tak memilihku menjadi bagianmu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Engkau yang membersihkan setiap kami Tuhan, memberikan terang bagi kami Tuhan. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang tak memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku,
Yesusku percaya padamu. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Oh haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Tuhan, kami sangat yakin kalau kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kami akan berbuah. Kami sangat yakin ya Tuhan, bahwa apapun yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kami. Sebab itu biarlah hati kami hari ini hanya menyerah kepada kehendak Tuhan. Kami hanya taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat pujian ini yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami hanya ikut kehendak Tuhan, kami hanya ikut perintah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam kami menjalani kehendak Tuhan. Kami percaya di depan kami ada kemuliaan lepas kemuliaan. Ada berkat lepas berkat. Karena Tuhan berjanji kami akan naik dan tidak akan turun dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan biarlah pengharapan ini tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami terus pegang janji Tuhan. Mungkin hari ini kami terpuruk, mungkin hari ini kami lemah. Tapi kami tahu Allah merancangkan yang baik atas hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, akan memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pengharapan baru dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga pagi ini kami semua boleh mengerti dan diberkati oleh firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Shalom. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Saya sangat bersyukur dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga sekalipun saya tidak melihat muka-muka saudara secara penuh, tapi saya melihat sukacita Allah ada dalam hidup saudara pada hari ini. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah saya merasakan bahwa perkembangan yang kita hadapi hari-hari ini adalah perkembangan yang sangat tidak menentu. Kenapa saya katakan tidak menentu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa keadaan itu selalu berubah-ubah. Keadaan itu selalu tidak tetap. Karena baru kita kapan itu mendapatkan sebuah berita bahwa Pekalongan masuk ke zona mulai kuning. Kemarin oranye, berubah. Saya mendengar bahwa di kota Kabupaten Pekalongan sudah semua kantor pemerintahan minta supaya dibuka khususnya sekolah. Tahu-tahu berubah jadi merah. Batang juga. Dunia ini berubah-ubah. Sehingga dalam keadaan yang seperti itu saya akhirnya terus bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu seperti hari-hari ini. Apa yang harus kita perbuat, karena kalau kita melihat di depan hidup kita, kita melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Membuat kadangkala iman kita menjadi goyang. Pengharapan kita mulai goncang. Karena keadaan-keadaan yang terjadi dan kita berkata, kok sekarang gak bisa dipegang ya keadaan itu. Baru-baru kemarin kita melihat satu peristiwa yang sangat menarik di Indonesia. Yang menjadi perhatian besar. Gedung Jaksa Agung terbakar. Berapa lantai saudara?
6 lantai terbakar, dari lantai 3 ke atas dan lantai 3 ke bawah. Asal mula api lantai 3. Dan pada waktu kemarin lagi ada berita baru. Kantor polisi di Ciracas dirusak massa. Saudara, pada waktu saya melihat itu, saya nggak tahu apa yang saudara pikirkan. Apakah sama dengan saya berpikir? Kalau setingkat jaksa agung itu bisa kebakar. Setingkat kepolisian yang harusnya ngayumi masyarakat, yang harusnya melindungi masyarakat, yang harusnya dihargai dan wibawanya dia menjadi sebuah wibawa yang betul-betul melindungi bangsa, bisa diserang. Pertanyaan saya, sehebat apa kita hari ini untuk tetap mampu bertahan di tengah-tengah keadaan yang sesulit ini? Wong polisi aja diserang. Opo meneh nyong yang tidak punya kekuatan apapun. Dalam keadaan yang seperti ini maka saya bertanya kembali, apa yang harus saya buat di tengah-tengah keadaan seperti ini? Sebab itu saya mau mengajak saudara melihat, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini. Ada satu pesan Tuhan yang khusus. Kita tetap bertekun dalam pengharapan. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan yang baik. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada janji yang membawa malapetaka. Di dalam Tuhan tidak ada janji yang membuat kita hancur dan berantakan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Sebab itu saya berkata bertekun dalam pengharapan. Mari kita buka bersama dalam kitab Ibrani. Saya ingin mengajak saudara melihat kitab Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 23. Kalau saudara memperhatikan ayat itu, satu ayat ini saya baca pertama merupakan dasar saya untuk menyampaikan firman pada pagi ini. Ibrani pasal 10 ayat 23, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Dikatakan Alkitab, marilah kita teguh. Saya ulangi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, apa saudara? Setia. Saya ulangi perkataan ini, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena atau sebab Ia, Tuhan yang menjanjikannya setia. Saudara, janji dunia itu berubah-ubah. Apa yang dikatakan oleh dunia hari ini seperti A dan besok bisa terjadi B. Tapi Alkitab mencatat bahwa pengharapan di dalam Tuhan pegang dengan teguh. Karena apa? Allah yang berjanji itu setia. Amin. Dan kesetiaan Allah, Dia tidak akan gagalkan janji itu karena malapetaka. Kesetiaan Allah, Dia tidak akan gagalkan janji itu karena mengancam nyawanya. Kesetiaan Allah bahkan mati sekalipun, Dia tetap setia untuk membela hidup kita. Orang Kristen hari ini dituntut Tuhan untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Pegang teguh pengharapan itu. Saudara, suatu saat ada seorang yang pernah bergabung dalam tim SAR. Dia berkata begini, sebuah kelompok yang bertugas untuk menyelamatkan orang dari musibah atau bencana yang pernah terjadi. Dia berkata begini, perhatikan baik-baik. Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan. Walau apapun yang terjadi. Sampai kita menemukan rumah penduduk atau mendapatkan pertolongan. Yang artinya
orang yang tersesat, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Karena apabila dia berhenti, katanya tim SAR itu, kalau saudara sedang berjalan mendaki gunung, tersesat di gunung, jangan pernah berhenti. Karena apa dia berkata? Kalau kamu cenderung di situ pingin duduk, maka hawa tanah itu, hawa bumi itu menyerap kekuatanmu. Maka engkau akan cenderung ingin berbaring. Pada waktu engkau berbaring, berarti wa innalillahi bagimu hari itu. Maka ada satu kata dia berkata, jangan pernah berhenti sampai engkau menemukan pertolongan. Maka dia berkata selanjutnya, kalau kita melihat orang-orang yang mati karena tersesat di pegunungan, pada umumnya mereka duduk atau terbaring karena mereka menyerah. Sehingga apa yang saya renungkan dari kata-kata itu, saudara, Allah ingin berbicara kepada kita, demikian juga perjalanan hidup kita. Saudara perhatikan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama berkata begini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari ini, pada hari-hari terakhir akan datang apa saudara? Masa yang sukar. Hari terakhir itu kapan saudara? Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira hari terakhir itu kapan sih? Saya pernah dulu tertipu. Karena bodohnya saya, ada rumah makan ditulis, hari ini bayar, besok gratis. Waktu saya masuk pertama rumah makan itu masih memang masih bodoh lah saudara. Saya pegang itu perkataan, hari ini bayar, besok gratis. Saya makan hari itu sederhana. Besok saya datang lagi, saya makan yang banyak, yang enak. Saya pulang bayar apa enggak saudara? Bayar. Kenapa? Hari ini bayar. Kita hidup kapan? Hari-hari terakhir ini. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini sukar. Berarti setiap hari yang kita lewati adalah hari yang sukar. Setiap hari yang kita lewati adalah hari yang penuh dengan masalah. Setiap hari yang kita lewati adalah hari yang penuh dengan tantangan. Sebab itu dikatakan Alkitab, jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti bergerak. Jangan berhenti melakukan segala sesuatu. Berjalan terus. Berjalan terus. Karena kalau engkau berhenti, engkau akan tertindis. Engkau akan mati di dalam suasana seperti itu. Dan engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sama dengan seorang pendaki gunung tadi. Dalam keadaan sukar apapun juga. Orang Kristen dituntut untuk tetap berpengharapan. Di depan hidup kita. Pasti ada sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara. Bertekun dalam pengharapan. Berarti apapun yang menimpa kehidupan kita pada hari-hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayo kita tetap berjuang terus. Maju terus. Tetap kuatkan iman kita. Jangan iman kita menjadi loyo. Karena hari ini saudara. Saya katakan kemarin. SD Negeri Sampangan jadi terkenal saudara. Gara-gara berita di koran, satu guru Sampangan kena COVID-19. Saya ditelepon banyak. Tapi yang kena itu bukan guru Sampangan Negeri 1. Bukan juga Setia Wiguna. Tapi yang kena itu MI. Yang ada di depan kita ini, dalam itu ada SD. Saudara, kalau hari ini kita sedang berpikir, jangan-jangan kena COVID, jangan-jangan kena COVID. Saudara akan mengurung diri di rumah, enggak berani berbuat apa-apa. Saudara tidak akan berani ke gereja berbuat apa-apa. Tapi kalau saudara punya gairah daya juang yang bertekun, berjuang terus, berkeras hati,
Aku harus tetap melangkah karena di ujung itu ada harapan yang memenangkan hidup kita. Wih, orang Kristen seperti itu. Saya percaya kemenangan lepas kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik, saudara. Artikel itu berbunyi demikian. Dikatakan suatu saat, saudara, ada orang yang sedang bepergian naik kendaraan dengan anaknya. Pada waktu dia naik kendaraan dengan anaknya, di depan dia ada badai besar yang begitu gelap datang menghadap kepada mereka. Beberapa mobil-mobil yang besar, beberapa mobil-mobil yang biasa berhenti di pinggir jalan. Anaknya berkata, "Pak, apakah kita berhenti?" Bapaknya di samping berkata, "Nak, jalan terus, lihat ke depan." Semakin dia maju ke depan, makin gelap. Badai makin besar, angin mulai makin besar. Banyak pohon mulai bertumbangan kiri kanan. Anak sambil gemetar menyupir berkata, "Pak, apakah kita berhenti?" Bapaknya berbilang apa? "Jalan terus, nak. Jangan berhenti." Dia begitu jalan terus dengan pelan, dengan hati-hati dia jalan. Sampailah ke tempat yang sunanya sudah terang. Bapaknya berkata begini, "Nak, ayo kita berhenti." Anaknya berkata, "Kenapa, Pak?" "Coba kamu lihat ke belakang." Begitu dia melihat ke belakang, badai yang di belakang dia makin gelap. Dia berkata begini, "Nak, andai kata kita berhenti, kita tidak pernah keluar dari badai itu. Tapi kalau kita maju terus, kita akan tinggalkan badai itu. Ada terang di depan kita." Amin. Hari ini sudah mau berhenti? Atau maju terus? Ayo punya pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada yang terbaik dalam hidup kita. Sesusah apapun hidup ini, seberat apapun hidup ini, jangan mundur. Jangan berhenti. Kalau engkau berhenti, engkau dihisap oleh bumi ini, engkau akan mati. Maju terus. Maju terus. Saya membaca ayat cerita itu. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya punya umur panjang, saya tidak akan menyerah. Saya akan berjalan terus. Saya akan berjalan terus bersama Tuhan. Karena aku tahu, hari ini susah, hari ini sukar, hari ini sulit. Tapi aku akan berjalan terus. Suatu saat kesulitan itu akan kutinggalkan. Dan aku melihat kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupku. Wih, saudara, kalau orang Kristen yang seperti itu, orang Kristen yang tidak pernah berhenti daya juang, maka Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata itu luar biasa. Yohanes 10 ayat yang 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi perhatikan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jalan terus sampai berjumpa dengan Yesus. Jalan terus sampai Yesus ada bersama dengan kita. Dan kalau Yesus ada bersama dengan kita, percayalah, tidak ada badai lagi yang mampu menenggelamkan hidup kita. Sekalipun kita tenggelam, tangan Tuhan mampu mengangkat hidup kita. Karena bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Weh saudara, ayo hari ini jangan muka kalah saudara. Jangan muka kalah. Mari kita dengan menatap ke depan. Aku sungguh-sungguh berpegang. Bahwa aku harus tekun di dalam Tuhan. Apapun yang mengecewakan hidup kita. Apapun yang membuat kita lemah. Apapun yang membuat kita tidak berdaya. Maju terus. Bagaimana usahamu? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana keadaan rumah tanggamu? Bagaimana keadaan anak-anakmu? Bagaimana keadaan ekonomimu? Mungkin hari ini sukar. Tapi jangan pernah berhenti. Percayalah, Allah punya rancangan ke depan. Saya sangat diberkati suatu saat di Samaria terjadi kelaparan besar.
Orang-orang tidak bisa keluar karena dikepung oleh musuh. Tapi yang hebatnya di luar itu ada orang kena sakit kusta. Dia berkata kepada temannya begini, kita tinggal di sini kita mati. Kita keluar ke tempat musuh kita mati. Tapi kalau kita tinggal di sini kita nggak punya harapan untuk dapat apa-apa. Tapi kalau kita keluar, kalau musuh berbaik hati, siapa tahu dia kasih kita makan. Apa yang kita buat? Orang kusta ini berkata, ayo kita berjalan ke sana. Kita lihat ke sana. Begitu dia sampai perkemahan musuh, apa yang terjadi? Musuh sudah lari semua. Mereka makan, mereka minum, mereka menjarah. Karena saking banyak nih berkata kita dosa kalau mengambil sendiri. Ngomonglah ke orang dalam. Bahwa ini ada terjadi mujizat yang luar biasa. Saya mau tanya hari ini, saudara berdiam, mati. Saudara maju ke depan, mungkin mati juga, mungkin. Tapi maju ke depan ada harapan, tangan Tuhan memegang hidupmu. Amin. Ayo jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti hari ini. Saya sangat-sangat yakin saudara. Apapun kesusahan dalam hidupku, apapun pergumulan dalam hidupku, saya berkata dengan sebuah tekad. Aku tidak berhenti. Aku tidak menyerah. Karena apa? Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Suatu saat Allah akan mengangkat. Dan Mazmur berkata hidup orang itu seperti mimpi. Kalau Allah memulihkan keadaan Sion seperti mimpi. Iya ya zaman papa dulu susah nemen. Iya zaman saya dulu susah nemen. Tapi sekarang kayak mimpi hidup ini. Wih, saya akan melihat jemaat di Agape ini. Akan berkata, puji Tuhan, aku menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah sekarang saya ingin mengajak kita lebih jauh, saudara. Bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan kita dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan dalam pengharapan itu. Saya berikan 3 hal. Mari kita buka dalam kitab Roma 12. Kitab Roma 12 ayat yang ke-12 saya sangat diberkati ayat ini. Dan ini merupakan doa saya untuk kita sekalian. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan firman Allah berkata begini. Untuk orang bisa bertekun dalam pengharapan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama dia berkata. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi perkataan ini. Ini menarik, sederhana, tapi angel. Yang pertama dia berkata bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ingin mengajak saudara melihat perkataan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bisa, saudara, bersukacita itu ke dalam keadaan baik. Tapi ayat ini berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara bisa mengerti enggak, menyimak enggak perkataan ini? Bersukacitalah. Kenapa? Ada harapan. Beda loh saudara, bersukacitalah karena. Maka kalau sudah melihat dalam kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat, itu menarik saudara. Filipi pasal 4 ayat yang keempat berkata begini, tangkap baik-baik. Bersukacitalah senantiasa, di mana? Di mana saudara? Dalam Tuhan. Saya mau bawa saudara, dia berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapannya di mana? Dalam Tuhan. Kalau kamu bersukacita karena sehat, waktu kamu sakit nggak bisa bersukacita. Kalau engkau bersukacita karena materi, pada waktu materimu habis, engkau nggak bisa bersukacita. Tapi kalau bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita karena Tuhan, Alkitab mencatat, bumi boleh hancur, tapi Allah tidak pernah tergoyahkan. Amin. Sebab itu orang Kristen hari ini ayo tetap melekat dengan Tuhan. Ayo tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Allah akan memulihkan hidup kita. Allah akan membawa hidup kita. Allah akan membimbing hidup kita.
Situasi apapun Allah berkata, tetap bersuka cita. Karena apa? Ada harapan. Ada harapan. Ada harapan. Wih. Saya waktu membaca ayat ini, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ini sebuah pesan yang sangat menarik. Kalau aku bersuka cita karena kegantenganku. Orang ganteng itu berapa lama sih? Saudara pernah ngelihat foto saudara masih zaman SD? Saya ngelihat fotoku SD lucu banget saudara. Itu namanya lucu. Rudo Wagu City. Cukur rambutnya model kuncung kayak. Menginjak SMP, SMA, PGA waktu itu. Wah ganteng-gantengnya saudara. Sekarang imut-imut. Makin lama hidup kita nggak ada dasar kita untuk bersuka cita. Kalau kita bersuka cita karena keluarga kita karena bersuka cita karena keluarga. Saudara saya pikir betul juga. Semuanya sia-sia. Waktu anak kita masih kecil, waduh lenang-lenung. Disayang-sayang. Udah gede kita mikir, aduh kapan nikahnya anak-anak. Begitu nikah kehilangan anak lagi. Dibawa orang, pergi dengan orang lain. Sukacita apa? Tapi Tuhan berkata, Allah tidak pernah tertidur. Allah tidak pernah terlelap. Allah selalu menjaga hidup kita. Amin. Bersukacitalah dalam Tuhan. Orang Kristen sekarang dituntut Allah untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita dalam keadaan apapun, bahkan Paulus berkata nasihatkan kepada jemaat. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2, ada jemaat yang luar biasa. Dia berkata begini. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dibilang apa? Apa yang dia ingin sampaikan? Selagi dicubai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah ini luar biasa. Sekalipun mungkin jatah istri dikurangi, tapi istri tetap someh terus. Wih itu luar biasa. Saudara baca di surat kabar saya lihat di TV. Di Bandung itu antri. Bukan antri BLT. Antri minta cerai. Itu sampai luar loh saudara. Sampai dijaga. Jaga protokol. Ruangan kantor nggak muat sampai luar. Tak pikir Tuhan jangan sampai Pakalongan keluar izin. Oh pemeneh jemaat Agape keluar minta cerai. Izinnya nemen saudara. Sekalipun dalam bencana masalah. Tapi sukacita tetap meluap. Sekalipun mereka miskin. Tapi kemurahan mereka tetap melimpah. Wih. Hari ini. Saya mau mulai belajar, ya aku bilang belajarlah ke istri. Belajar berpula hidup kita kembali zaman dulu. Dia bilang, kok zaman dulu piye? Zaman dulu, makanya nyanyiannya dulu. Kalau dulu kamu aku anak singkong, kamu anak keju. Dulu makan roti, sekarang roti juga, roti sumbu. Makan roti sumbu malah obat jantung, saudara. Saya bukan promosi, saudara, makan singkong. Tapi ini fakta. Tempatnya pengawas sekolah. Kena jantung. Itu kalau dia napas tuh, kalau dia udah itu. Kalau dia sedang apalagi nih dia jengkel. Nah, dia jengkel dengan kepala sekolah karena ada hal-hal, jengkel dengan guru, napas sesak. Ada orang ngomong gampang, obatnya gampang, murah. Tiap pagi makan singkong bakar, singkong godok. Itu dia lakukan nih, saudara.
Tiap hari. Mari. Masih hidup. Saya bilang, guys, kalau dulu kebanggaan kita mobil Gentrack 10, sekarang kurangi po rapopo. Yang penting sukacitaku tetap melimpah dalam Tuhan. Kalau dulu harus bergaya hidup yang enak, yang ini sekarang berkurang po, enggak apa-apa. Tapi hatiku tetap percaya. Maka dia berkata, kamu tetap hidup dalam sebuah namanya pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena aku tahu, kata Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur mengecewakan, kambing domba terhalau dari kandang. Tapi aku beria-ria dalam Tuhan. Ayo kita tetap bersukacita. Kemarin kita harap-harap cemas di Blora, sudah lihat di Blora? Ada lumpur nyembur ke atas, 4 meter lebih, jedur. 17 ekor kerbau hilang. Wih. Tapi saya mau tanya, dalam keadaan seperti itu, adakah kita seperti filsafat Jawa? Tetap bersyukur. Kecelakaan, kaki patah, matur nuwun. Kakiku patah, enggak kepalaku hancur. Wih. Begitu terjadi sesuatu, matanya kecolok, pijak satu. Puji Tuhan, cuma pijaknya cuma satu masih bisa melek. Selalu ada dasar untuk bersyukur, karena Tuhan itu baik. Amin. Tetap bersukacita, saudara. Iya, tetap bersukacita. Manggutnya enak, saudara ya. Tapi situasi apapun yang kita hadapi, ayo kita belajar. Alkitab mencatat kita. Alkitab membawa kepada kita. Dia berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa, saudara? Karena Alkitab berkata bahwa pengharapan yang paling hebat. Kalau engkau mati, engkau tidak akan menangis lagi. Engkau tidak akan meratap lagi. Allah memberikan sesuatu yang baru dalam hidup. Itu udah mati. Tapi Allah berkata, sudah perhatikan seorang hamba Tuhan yang terjepit, tidak ada orang bisa menolong. Ada burung gagak terbang kepada dia, memberi daging pagi dan sore. Kenapa? Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil dalam hidup kita. Berpengharapanlah, bersukacitalah dalam harapan hidup kita. Ayo kita hari ini sedang mengembangkan sukacita kita. Saya itu bukan karena belajar ilmu komunikasi sehingga saya selalu senang. Saudara, saya bersyukur, namanya senang itu saya bersyukur. Sekalipun susah dia senang terus dipanggil. Kan siapa panggil? Senang, ya tuh, senang terus. Apapun yang terjadi itu doa loh, saudara. Saya itu, saudara pernah lihat muka saya muram gitu. Saya berusaha bukan karena ilmu komunikasi untuk sumeh terus, enggak. Karena saya punya keyakinan Allah turut bekerja. Di dalam dia ada pengharapan yang luar biasa. Amin. Saudara kan enggak ngerti sedang apa yang dihadapi, enggak ngerti. Tapi ayo orang percaya hari-hari ini rohnya menyala terus, rohnya bergairah terus. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Segala keadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Segala situasi yang menimpa hidup kita. Mari kita tetap bersukacita. Karena apa? Saya baca kitab Daniel. Saya sangat diberkati sekali kitab Daniel pasal 11 ayat 32 berkata begini. Daniel pasal 11 ayat 32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Perhatikan, tetapi, ini saya sangat tertarik. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa, saudara? Tetap kuat. Dan akan apa? Nek kuat ndak bertindak, percuma. Kuat dan bertindak. Kuat bertindak. Jadi hari ini ayo kuatkan iman kita dan bertindak. Iman tanpa perbuatan mati.
Ayo kuatkan iman kita. Sepi paura. Tapi aku percaya di tengah kesepian ada suara Tuhan yang luar biasa. Allah masih punya kemampuan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Sukacita dalam pengharapan kita. Yang kedua yang menarik perhatian saya saudara dari Roma 12 ayat 12 tadi dia berkata. Sabarlah dalam kesesakan. Saya kutip artikel yang ditulis oleh Gus Dur. Gus Dur menulis begini. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti bukan sabar. Saya ulangi perkataan ini. Gus Dur berkata, sabar itu ada batasnya. Kalau ada batasnya, itu berarti bukan sabar. Saya mau tanya saudara. Saudara jadi orang penyabar? Halo? Mau sabar berapa kali? Sabar itu tidak ada. Kalau ada batasnya bukan. Ini susah karena mulutnya dibekap semua sih. Jadi saya mau ngajak ngomong kan susah. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar. Saya mau tanya saudara, hari ini sabar pura? Sabar ada batas enggak? Sabar. Ya, saya sangat tertarik itu. Tapi kadang-kala orang kuat. Kadang-kala orang kuat saudara ya. Iya yakin loh saudara. Makanya waktu saya melihat pertemuan Gus Dur dengan Andi Noya. Waktu dikatakan kepada Gus Dur, kok kamu mau mundur? Waktu dia jadi presiden. Pertama jawaban dia lucu. Dia bilang, kamu lihat enggak sih? Maju aja angel. Apalagi mundur, kan susah. Tapi dia bilang begini, dengar baik-baik. Di belakang saya, golongannya NU itu, sekian ribu orang siap masuk Jakarta untuk menyerang. Tapi dia berkata apa? Saya mencintai rakyat. Saya enggak mau ada pertumpahan darah. Saya menyerah. Sabar itu enggak ada batasnya. Bisa ngelawan, tapi ada kata sabar. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap melakukan yang baik. Ada batasnya. Berarti kehidupan kita yang bekerja juga adalah bekerja. Hari ini gagal, coba lagi. Besok gagal, coba lagi. Lusa gagal, coba lagi. Dan terus berjuang. Satu saat saya sangat diberkati dengan sebuah artikel. Artikel itu berkata begini saudara. Suatu saat ada seorang anak muda. Hidup ini memang hidup yang ditentukan oleh kertas. Antara hidup kita dan kertas itu hampir sama. Kehidupan itu kertas. Karena apa saudara? Saudara punya ijazah dari mana? Kertas. Saudara punya akte kelahiran dari mana? Kertas. Surat nikah? Kertas juga. Apapun di dunia ini kertas. Nah, anak muda ini dia sekolah tinggi, dia dapat ijazah. Dia bangganya nemen. Dia bangga sekali, dia daftar kerja. Semua perusahaan dia daftar. Jawabannya nihil, enggak ada yang keterima. Satu saat ada yang terima dia. Sekalipun enggak cocok dengan kualitasnya dia. Waktu itu dia bekerja, dia kecewa. Dia kecewa dengan bosnya, dia kecewa dengan perusahaan, dia kecewa dengan dirinya. Dia bekerja seperti itu yang tidak tepat dengan kapasitas yang dia miliki, dia kecewa. Akhirnya ujung-ujungnya anak muda ini mau minta bunuh diri. Nah dilalahnya dia mau bunuh diri di laut. Dia pikir karena mati di laut lebih enak lah daripada yang lain. Waktu dia masuk mau bunuh diri ke laut, dilalahnya gak mati-mati saudara. Jegur, bawa pantai ke darat, hidup lagi.
Jegur bawa pantai, dibawa air ke darat, hidup lagi. Kebetulan di situ ada seorang bapak lihat. Bapak ini lihat anak muda ini, dia berkata, Mas, kamu kenapa? Dia bilang, aku udah bosan hidup ini. Percuma, perusahaan tempat aku kerja gak enak. Orang-orang di sekitar saya ngeremehkan saya, percuma, saya kecewa. Saya kecewa dengan saya, ijazah saya tinggi, saya bekerjaannya nggak sesuai. Percuma hidup nih, percuma, lebih baik aku mati. Bapak ini luar biasa, saudara. Bapak ini bilang begini, anak muda, sini sebentar, sebelum kamu mau mati, sini sebentar. Dia bingung. Kenapa? Nah orang ya wes lah ikut dia. Bapak ini ambil pasir, saudara. Pasir sak genggam, dia balang ke depan. Ini di pantai, dia balang, set. Lempar. Anak muda, saya minta tolong kamu ambilkan pasir yang saya lempar tadi. Anak muda bilang apa? Ini bapak ini kok aneh-aneh. Pasir di sini banyak sekali. Suruh saya milih pasir yang dilempar tadi kan sama aja. Gak ada gunanya, gimana caranya milihnya? Oh gitu ya. Dia ambil yang kedua. Ada di kantongnya dia mutiara. Mutiara dia lempar. Biar lempar. Coba kamu ambil. Saya mau tanya saudara, bisa ambil enggak? Mudah diambil mutiara. Kata bapak ini, dengar baik-baik. Kalau kamu ingin menjadi orang dikenal, yang pertama kamu harus beda dengan mereka. Kamu harus jadi mutiara. Gitu. Terus gimana cara jadi mutiara? Bapak ini berkata begini, ada proses yang kamu harus hadapi. Mutiara tidak ujuk-ujuk jadi mutiara. Sekian tahun mutiara itu di dalam mulut kerang. Sekian tahun dia ada di sana. Dia menjadi pergumulan begitu lama. Diproses begitu lama. Dia tunggu begitu lama. Lama-kelamaan jadi mutiara. Kalau engkau ingin jadi orang hebat. Hadapi dengan sabar setiap proses hidupmu. Nanti engkau akan jadi mutiara yang mulia. Amin saudara. Hari ini banyak orang gak mau masuk proses. COVID-19 ini proses. Allah izinkan kita supaya kita beda dengan dunia ini. Maka Alkitab berkata jangan sama dengan dunia. Tapi berubah. Untuk berubah tidak sama dengan dunia. Ada proses. Ada proses hidup. Jadi sebetulnya kalau istri kita rewel, suami kita rewel, puji Tuhan. Proses. Lihat yang bawa istri, bawa suami kan dilihatlah. Ya. Ya, saya ngerti lah ketawanya si Dian. Ya proses. Tapi saya bersyukur orang dua ini kan itu saling menyenangkan semua. Buktinya mereka segar semua. Iya tuh. Hidup proses. Kalau engkau ingin mulia, ingin dihormati, berubah. Kalau engkau berubah jadi orang hebat, jadi orang pintar, jadi orang luar biasa, engkau pasti hebat. Pasti dicari orang. Orang gak ada cari orang yang rata-rata, gak ada. Ada kelebihan. Jadi sesuatu itu saat saudara saya, ada orang-orang saya, guru-guru GTT datang ke saya. Tumben-tumbennya gue pikir rame banget, banyak semua kumpul. Saya pikir mau ngapain nih mereka. Ngomongnya begini, Pak, mau minta naik gaji. Saya bilang kebetulan di kantor guru-guru lengkap semua. Saya bilang, semua teman-teman, mau pingin naik gaji semua enggak? Pingin KB. Saya bilang sama, kita juga pingin naik gaji. Nah pertanyaan saya bilang gampang. Coba kamu ngaca, dengan gaji sekian, pantas enggak untuk hidupmu? Mulai diam. Mau kerjanya mulai jam, ya katakanlah jam 7:30, jam 8 sekarang. Pulangnya jam 12 karena COVID ini. Dibayar katakanlah misalnya 2 juta. Nek dihitung-hitung pantas enggak gaji segitu? Kita ini kadang-kadang enggak ngaca. Minta berkat besar tapi kerjaannya cuma turu. Saya mau tanya pantas apa sih?
Itu di sana loh saudara. Di sini rajin KB, mukanya rajin KB saudara. Minta gaji besar, tapi kerjanya Siti. Wah itu perusahaan nenek moyangmu. Hari ini Ayu sabar masuk proses Tuhan, berjuang terus sampai kita melihat menjadi mutiara yang luar biasa. Indonesia sedang butuh orang yang seperti itu. Negara kita sedang butuh orang seperti itu. Jangan menjadi orang Kristen yang mau berkata seperti orang seberang sana berkata begini. Ngapain bayar pajak? Ini kan Indonesia. Ngapain bayar pajak? Saya sudah merdeka kok. Itu nggak sadar diri. Allah membutuhkan orang yang masuk dalam proses Tuhan. Menjadi orang-orang yang hebat. Saya sedang berdoa, saya bilang. Saya kemarin bertemu dengan orang provinsi dan dia berkata apa? Wasman, di Pekalongan tidak ada Bimas Kristen. Karena apa? Dia berkata nggak ada S1 agama di Pekalongan yang umur 35 tahun. Maksimal bisa diangkat. Saya bilang Tuhan tolong, dari Agape ini akan muncul. Ini kan banyak yang kuliah. Ayo berjuang. Orang cari engkau bukan rata-rata. Orang cari engkau ada kelebihan. Kelebihan terjadi ada proses. Proses itu harus engkau sabar. Sabar. Saya ingat dulu saya pertama kali sekolah Alkitab. Untuk bangun tidur saudara. Itu kudu digoyang dulu. Saya ingat saya pernah doa. Dulu masih udah pengerja di Pekalongan. Haleluya, haleluya. Waktu itu kan doanya kan mencar saudara di kursi masing-masing. Saya ketiduran. Ditendang oleh pendetanya. Haleluya. Haleluyanya kaget tuh saudara. Nah orang yang seperti itu saya sadar. Orang seperti itu minta berkat besar. Itu nenek moyangnya punya perusahaan. Saudara yang masuk gereja, maaf saya nggak nyindir. Yang kerjaannya cuma tidur minta berkat besar. Wah itu omong kosong saudara. Berjuang. Karena perjuangan itu penting dalam hidup kita. Ayo sabar berjuang. Ayo sabar. Tekuni dengan sungguh. Berjuang terus. Keras berjuang. Karena apa? Di balik itu ada harapan yang Tuhan siapkan. Dan yang terakhir. Apa yang Tuhan mau bawa kita hari ini. Dari Roma 12 ayat 12 berkata. Dia berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan apa? Bertekun dalam doa. Saudara pernah ingat Alkitab berkata ada seorang janda. Yang dituliskan dalam Lukas 18. Datang kepada hakim yang lalim. Atau saya baca aja. Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Ayat 1-8. Lukas 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa saudara? Ulangi lagi. Harus selalu apa saudara? Berdoa. Ya, berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Berarti gak pernah capek untuk berdoa. Gak pernah menyerah untuk berdoa. Terus berdoa. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun, saudara dengar baik-baik. Namun, karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tidakkah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, aku akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi ini? Iman itu adalah sebuah keyakinan. Iman itu adalah sebuah harapan. Dia berkata kalau orang datang terus berdoa, Allah tidak akan mengulurkan waktu. Dia pasti akan menolong. Tapi andai kata aku datang, masihkah aku jumpai? Saya saudara, kenapa saya doa itu kalau bisa, kenapa saya ibadah itu kalau bisa, jangan sampai berhenti. Misalnya, ini misal aja. Saya kasih contoh, ini gambaran biar gampang. Saudara berdoa untuk misalnya, untuk dapat mobil misalnya. Ini misal, dapat mobil. Saudara berdoa minggu pertama. Tuhan tolong aku dapat mobil. Tapi belum dijawab. Minggu kedua, Tuhan tolong aku pingin mobil. Tapi belum dijawab. Minggu ketiga Tuhan berkata, tolong Tuhan aku pingin mobil. Belum dijawab. Keempat, tolong Tuhan aku pingin mobil. Minggu kelima sudah menyerah. Tuhan datang. Imannya pergi. Tuhan bawa mobil minggu kelima dapat enggak? Halo? Sebab itu harus tekun. Amin. Kasih senyum kiri kanan. Tekun. Sekalipun dalam masker, tekun. Saudara, rupanya tekun itu penting, saudara. Ketekunan. Karena apa? Allah punya waktu. Segala sesuatu ada waktu. Yang tahu waktu Tuhan siapa? Kita nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Lakuni baik. Ada seorang gadis nangis, saudara. Dia nunggu call umum lewat, dia nangis. Pas call umum lewat, set. Sopir call ini kan merasa iba. Dek, kok nangis kenapa? Iya Pak, saya nangis gara-gara hari ini pengumuman ujian. Tapi nama saya tidak tercantum. Lalu dia bilang, katanya supir ini, udah dek tenang. Kalau tahun ini adek gagal, tahun depan masih ada harapan. Dia masih nangis. Loh tenang dek, tahun depan masih ada harapan. Iya Pak, tahun depan ada harapan. Tapi saya tetap ditolak. Loh emang ditolak kenapa? Kamu kok nggak bisa ikut ujian kenapa? Masalahnya apa kamu belum bayar SPP? Enggak kok, saya sudah bayar SPP kok. Loh emangnya kamu bukan murid situ? Enggak kok, saya memang murid itu. Loh kenapa kamu nggak masuk ujian? Wong saya masih kelas 1. Ini akhirnya supirnya gigit, dia punya setir aja, saking jengkelnya. Saudara belum waktunya. Dari kelas 1 bertahan, kelas 2 bertahan, kelas 3 bertahan. Tuh akhirnya apa? Saudara karena kita ini kan susah KB. Saya bersyukur sekarang ini kan yang gaji 5 juta ke bawah masuk BPJS ketenaga kerjaan dapat 600.000 tiap bulan. Kan puji Tuhan. Tapi bayar BPJS. Yang punya usaha di bawah 40 juta dapat sumbangan subsidi 1.200.000. Nah sekarang kita kan dengan di sekolah kan ramai. Pulsa orang duwe. Wih, Mukarim berkata, hari ini sibuk sekolah. Masukkan nomor telepon anak-anak saudara. Semua anak saudara dari SD sampai mahasiswa dimasukkan nomor teleponnya ke Dapudik. Dapat bantuan pulsa. Geger lagi. Kok gurunya piye? Dapat lagi saudara. Semua guru dapat bantuan ASN. Dapat bantuan pulsa. Ngomel lagi saudara. Kok pulsa kenapa gak kasih duit baik? Lah saudara, orang gak pernah benar saudara. Semua serba salah. Gak usah dikasih pulsa, aku pakai internet. Saudara ngeluh KB. Berarti tidak ada pernah dia hidup tetap dalam syukur. Tidak pernah dia hidup dalam sukacita. Dan Allah berkata, ayo tunggu aja. Apapun yang terjadi, pasti ujungnya baik. Amin. Doa terus. Yang malas doa lagi. Doa terus. Jangan sampai Tuhan datang. Imane ora ono longo. Ya wis balik meneh saudara. Saudara kalau saudara, saya pernah rodo gelo.
gelo, tapi itu jadi bahan saya. Saya pergi waktu itu keluar kota ke Semarang. Ada seseorang telepon, Pak Wasman, di mana? Oh, saya bilang saya di Semarang, nginap di Semarang. Waduh Pak, saya ini bawa makanan enak Pak. Tapi sampai besok ini kan jadi rusak. Piye Pak? Waduh, kowe eman-eman. Ya wis, kasih aja orang lain. Tapi hati kan ora rilo, saudara. Gara-gara apa? De teko, aku ora ono. Coba bayangkan kalau hari ini Tuhan datang bawa berkat. Saudara enggak ada. Orang bilang, wah puji Tuhan kami diberkati. Saudara enggak datang kok, enggak ya orang itu. Sama dengan pembagian beras. Di gereja saya senang sekali, di gereja ini senang. Baginya nyok-nyak ngerti? Kayak bahasa Jerman, nyok-nyak. Cok minggu pertama, cok minggu ketiga, cok minggu kedua, cok minggu keempat. Lah sih masalahnya. Dibagi minggu pertama, dia enggak teko. Aku kan dapat jatahku enggak itu. Salah minggu pertama imannya orang no. Lewat. Ngerti saudara maksud saya? Sebab itu tekun. Doa itu tekun. Jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab. Amin. Hari ini ayo. Yang pertama. Sukacita dalam pengharapan kita. Apapun yang terjadi bersukacita. Ada harapan di depan. Yang kedua sabar. Sabar itu enggak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan. Saudara. Sebab itu sabar. Ya enggak ada batasnya. Sabar. Yang ketiga. Doa terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Dan berkata aku menemukan iman. Kata menemukan. Apakah aku menemukan berarti masih ada enggak? Saudara yang hari ini. Coba bayangkan. Saya ketemu dengan teman-teman di sekolah. Ada teman saya yang sudah sekian puluh tahun pensiun. Dia bilang enak ya zaman sekarang buruknya. Saya bilang kenapa enaknya? Ada sertifikasi, ada tunjangan ini, tunjangan itu. Enak ya. Lu sekarang kamu di mana? Aku bilang, udah pensiun. Ya udah pensiun lewat. Datang berkat itu di mana kamu? Oraono. Loh, saya membayangkan orang kesini gitu. Tuhan datang, orangnya enggak ada, lewat berkatnya untuk orang lain. Ada lagi orangnya enggak ada, lewat. Sebab itu kursi-kursi yang biasa kita duduk jangan dikosongkan. Karena nanti Tuhan datang ke situ jangan sampai kita enggak ada. Kalau kita enggak ada enggak diberkati. Sebab itu rajinlah ke gereja. Amin. Wih, kasih senyum, rajin, aku rajin. Ya, aku enggak berhenti berdoa, doa terus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita akhiri. Ya, firman ini mari kita terus tekun di dalam Tuhan. Saya undang singer leader maju ke depan. Oh, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian kita. Bukan dengan kekuatanku. Kita nyanyikan pujian itu, saudara, karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita sekalian. Oh haleluya Yesus. Saudara, sementara engkau menyanyikan lagu ini, sementara itu pula engkau merenungkan, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan pengharapan di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, Amin. Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku dandang wajahmu dan bersama
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Saya mohon Pak Bambang untuk maju ke depan dan berdoa. firman-Mu Tuhan. Kami bersukacita dalam pengharapan Engkau sendiri, pengharapan kami, Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Yesus Tuhan yang terus menuntun kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami mau bersabar di dalam kesesakan dari hari ke hari Tuhan. Kami mau berpegang dengan firman-Mu, kami mau mengandalkan Roh Kudus memimpin kami. Dan kami bersabar Tuhan. Kami terus bertekun di dalam doa kami. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam usaha kami, biarlah kami dapat mempraktekkan firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami Bapa, mampukan kami Roh Kudus, terus kami mau taat melakukan firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mengisi bejananya kembali, Tuhan pakai hamba-Mu, keluarga hamba-Mu. Bila juga Tuhan tugasnya keseharian dalam dunia pendidikan, biarlah Kau yang memakai hamba-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap kami yang telah menerima firman-Mu, biarlah Tuhan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan Tuhan saat ini Tuhan buat Bapak Gembala, juga Ibu Gembala, juga Tuhan keluarganya yang telah Kau tetapkan menggembalakan tempat ini. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat, marifat, hati Bapa, hati Gembala, Kau tambahkan pada mereka semua, agar mampu menggalakan kami dengan baik. Kesehatan mereka, khususnya buat Ibu Gembala, kami bersyukur buat anugerah-Mu, Engkau yang menyempurnakan kesehatan Ibu Gembala dengan kuasa pilur-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga akan membawa persembahan kami saat pulang. Biarlah Engkau Tuhan memberkati pada setiap kami masing-masing. Sekarang Tuhan, kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita lihat info acara sepekan.
hari Senin sampai hari Sabtu ada doa pagi pukul 5 sampai pukul 6. Kemudian hari Selasa ada ibadah wanita pukul 17.30. Kemudian hari Rabu ada komsel profesi 1 dan 2, ada 2 komsel profesi. Kemudian hari Kamis ada FA di wilayah masing-masing, juga komsel dewasa muda di tempat ini. Hari Jumat kita bertemu dalam ibadah pujian penyembahan dan latihan persiapan ibadah raya. Kemudian hari Sabtu ada doa puasa dan sorenya ada ibadah youth pukul 18. Kita bertemu kembali pada ibadah pertama hari Minggu pukul 7 dan pukul 17 yang kedua, dan ibadah online. Tetap masih ibadah anak masih dalam online. Jadi supaya bersabar, bertekun, ibadah pagi yang bertugas Satgas pertama dan yang sore Satgas kedua. Karena ini awal minggu kita ada perjamuan suci, ya, bagi yang bertugas supaya mempersiapkan diri. Kemudian untuk pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat harap mendaftarkan diri minimal 6 bulan sebelum hari H. Kemudian untuk yang pendaftaran PAUD Pelita Kasih, kalau masih ada yang belum mendaftar, masih bisa menghubungi Ibu Dewati dan Ibu Yuliana. Ini minggu yang terakhir di bulan Agustus, ada yang berulang tahun, kita panggil supaya maju ke depan, yang baik yang di atas maupun yang di bawah. Pertama, Ita Rusianto, Monica Mulyadi, Ibu Sulaningsih, Bapak Kuathin Paramita, Ibu Anita Go, Sugeng, Yen, Yonatan, Bapak Moses, Bapak Haryanto Wibowo, Haryono, Bapak Adam, Ibu Indra Sundriawati, Ibu Asih, Bapak Susanto Wibowo, Yesi, Ibu Ani, Bapak Subagio, Ibu Aini, Bapak Tekiat Liong, Bapak Agus Sukarna, Bapak Alfred, Ibu Syuyin, Ibu Kumala, Christian Sugiarto, Ibu Endang Sirahayu, Ibu Lim Gyokli, Bapak Agus Handoyo, Hana Angela, Abednego Setiabudi. Mari maju ke depan supaya berdoa bersama. Ibu Eli Ernawati, David Haris, Ati Kuntesnani, Akveni Adriani, Lili Rosiana, Ibu Debi Kristina, Yogi Eptri, Ibu Utami Dewi, Ibu Lim Ikyao, Ibu Nani Tantiono, Ibu Mary, Ibu Go Kwiwa, Sri Susilowati, Bapak Agus Mulyono, Ibu Kristin, Ibu Tan Wiing, Ibu Hong Swinyo. Ya, ini terakhir. Mari yang di atas, yang ketinggalan, yang berulang tahun belum tercatat, belum semua tercatat, supaya maju ke depan yang bulan Agustus. Ibu Kristin. Ya, oke, agak menjauh Pak Adam. Nah, oke, ya, ini saudara-saudara kita berulang tahun yang pagi ini yang hadir. Mari kita doakan mereka semua supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, berkat dan lain-lain. Mari kita bangkit berdiri, kita semua mendukung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkaulah ya Tuhan yang menentukan kehidupan seseorang. Pada saat ini Tuhan, bulan Agustus ini, di akhir bulan ini kami sangat bersyukur kepadamu.
karena saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang pagi ini datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan Engkau terus menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, agar mereka tetap kuat, tetap setia, tetap beribadah kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab itu Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu dan berkat-Mu ke atas setiap saudara-saudara kami. Oh Tuhan, berkat-berkat rohani, oh Tuhan, mereka tetap setia kepadamu, kuat di dalam Engkau. Berkat jasmani Tuhan, curahkan atas mereka Tuhan. Semua keperluan-keperluan daripada saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Sehingga Tuhan, mereka dapat mempermuliakan Engkau lewat berkat-berkat yang mereka terima. Tuhan, begitu juga Tuhan, berkat jiwani. Tuhan memberkati Tuhan saudara-saudara kami ini dengan kesejahteraan, dengan kekuatan, penghiburan, dan di dalam segala hal nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kepada mereka-mereka yang ulang tahun Tuhan, yang masih dalam keadaan sakit Tuhan, kami doakan biarlah kesembuhan dan kekuatan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan sehingga mereka dapat kembali untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan akan kebaikan-Mu. Biarlah terus Tuhan mereka Engkau jadikan biji mata-Mu Tuhan. Mereka di dalam kasih dan kekuatan daripadamu. Sehingga di dalam segala hal Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan berkat-Mu ini turun ke atas mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Tuhan, ya, kepada saudara-saudara yang berulang tahun bulan Agustus, ya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan terus di dalam Tuhan sampai sepanjang umur hidupnya. Saudara-saudara, khusus untuk, ya, saya kabarin sedikit mengenai istri saya. Nanti sore sudah bisa ibadah. Ya, puji Tuhan. Ya, kami sekeluarga sangat berterima kasih atas doa saudara-saudara sekalian. Kalau bilang serius, cukup serius ya waktu itu. Tapi kalau bilang tidak serius ya cukup tidak serius. Karena operasinya operasi besar juga untuk bypass dari usus ya. Ususnya di bypass sehingga karena ada penyempitan di usus, makanya harus di bypass. Untuk itu, puji Tuhan kita dapat dokter yang cukup baik, orang Katolik ya, dan kalau konsultasi itu enak gitu ya. Nah, dia mengatakan sudah boleh ya hari Kamis ya, hari Kamis periksa ke sana, sudah boleh makan nasi katanya. Silakan makan nasi. Dan di dalam rongga perut tidak ada apa-apa. Dan itu baik semua. Hanya dipotong dan di bypass gitu ya. Gak tahu caranya pakai apa, gak tahu. Pakai karet, pakai apa nyambungnya, ya kita gak tahu. Dokter lah yang tahu ya. Yang penting semuanya jadi beres, ya Tuhan menyertai.
Terima kasih atas doa jemaat-jemaat Tuhan dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nah mungkin sekali lagi saya sampaikan tidak perlu dibesuk karena zaman-zaman COVID ini, tetapi doakan saja biar semua menjadi baik. Nanti sore juga ibadah. Ya, Tuhan memberkati. Yang lain tidak ada, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepadamu. Dan kami juga bersyukur Tuhan, karena kami di Pekalongan Tuhan dapat beribadah kepadamu dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami senantiasa. Biarlah Tuhan Engkau lindungi kami daripada segala penyakit. Apapun Tuhan, penyakit menular maupun COVID-19 pada saat ini. Oh Tuhan, kami mohon perlindungan dan kuasa-Mu dinyatakan. Jauhkan daripada umat-umat-Mu, daripada semua apa yang dikatakan oleh orang penyakit menular itu. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup memelihara dan melindungi umat-umat-Mu ini. Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Yang bekerja Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Yang berusaha Tuhan, Engkau berkati usaha mereka. Di dalam segala perkara, Tuhan memberkati umat-Mu ini. Agar umat-Mu menjadi kesaksian hidup bahwa mereka adalah milik-Mu sampai sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh negara kami, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Engkaulah yang memimpin Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Indonesia tidak akan menjadi berkembang dan maju. Tetapi bersama Engkau Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Engkau melakukan tugas dengan baik. Tuhan yang memberkati Indonesia. Berkati juga Tuhan kota kami Pekalongan Tuhan. Engkau jauhkan daripada segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau pelihara dimanapun kami berada. Di kota Pekalongan maupun di tempat-tempat sekitarnya ada Engkau menyertai kami. Akhirnya kami berdoa Tuhan, terus Engkau menyertai pemimpin kami Tuhan. Presiden kami yang kami cintai Tuhan, Engkaulah yang menyertai dia, memberikan hikmat dan takut akan Engkau Tuhan. Supaya dia memerintah dengan baik daripada dia sendiri sampai seluruh jajarannya. Engkau yang menyertai dan memimpin. Akhirnya Tuhan, gereja-Mu ini adalah milik-Mu. Jemaat-Mu adalah milik-Mu. Tuhan, biarlah semua milik-Mu ini di dalam perlindungan dan kasih-Mu. Dan Engkau bertahta di atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan berikan kepada kami tetap menjaga Tuhan peraturan-peraturan yang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada, kami tetap memakai masker. Kami tetap menjaga diri kami untuk tidak, oh Tuhan, berkumpul dalam hal dekat orang-orang banyak Tuhan. Tetapi kami menjaga diri kami dan Tuhan menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan. Akhirnya pimpinlah kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Jauh atau dekat, biarlah kami selamat sampai ke rumah dan selanjutnya kami hidup dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebelum kami tinggalkan tempat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing.
Sebelumnya terimalah olehmu kasih karunia, berkat yang melimpah-limpah, berkat rohani, jasmani, dan ilahi memenuhi kehidupanmu. Demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah olehmu berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat katakan dengan tegas, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa